Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai gangguan kecemasan dan gangguan mood. Kelompok kami terdiri atas Aulia Pratiwi, Ike Nurani, saya sendiri, Nabila Dahlan, dan Nadia Alisa Ardelia Ikhtiar. Yang akan dibahas adalah mengenai pengertian gangguan kecemasan, jenis gangguan kecemasan dan penanganan, lalu ada pengertian gangguan mood dan jenis gangguan mood dan penanganannya. Gangguan cemas ini masuk ke dalam gangguan kecemasan. Umumnya sering dialami pada usia remaja. Merupakan respon fisiologis otak terhadap ancaman dan stimulus yang berusaha untuk dihindari oleh setiap orang. Kecemasan adalah suatu penyerta yang normal dari pertumbuhan, perubahan, pengalaman sesuatu yang baru dan belum dicoba, dan dari penemuan identitas sendiri. Gangguan cemas itu terbagi atas dua, yaitu gangguan kecemasan normal dan gangguan kecemasan patologis. Gangguan kecemasan normal itu masih bersifat normal, tapi tetap mengganggu, sedangkan gangguan kecemasan patologis itu yang sudah merusak fungsi patologis pada manusia. Gejalanya itu ketakutan yang ekstrim, nafas pendek, denyut jantung meningkat, insomnia, nausea atau mual, trembling, dizziness atau pusing. Sensasi kecemasan itu sendiri, ketakutan yang difusi, tidak menyenangkan, dan samar-samar, yang seringkali disertai oleh gejala otonomik. Gejala otonomik itu seperti nyeri kepala berkeringat, palpitasi, kelakuan pada dada, dan gangguan lambung ringan. Jenis-jenis gangguan kecemasan itu sendiri ada gangguan kecemasan, ada gangguan panik ya. Gangguan panik ini yang termasuk golongan gangguan kecemasan yang disertai dengan gejala panik yang berulang, yang tidak terbatas pada adanya situasi tertentu ataupun suatu rangkaian kejadian. Terjadi pada kondisi yang secara objektif tidak berbahaya, tidak bisa diprediksi, dan di antara serangan tersebut terdapat periode di mana klien sama sekali tidak mengalami gejala kecemasan. Penanganannya itu ada penanganan biologis, antidepresan, yaitu diberikan obat antidepresan dan benzodiazepin. Kalau penanganan psikologisnya itu ada pendekatan psikoanalis atau dan cognitive behavior therapy CBT. Lalu yang kedua jenisnya adalah fobia. Fobia ini sendiri berasal dari kata Yunani yaitu phobos berarti takut, yang berarti objek atau situasi yang ditakuti menurut Kaplan, Sadok, dan Greb. 1994 Psikologi Abnormal, Fitri Julianti, halaman 76. Ada juga definisinya yaitu rasa takut yang persisten terhadap objek atau situasi dan rasa takut ini tidak sebanding dengan ancamannya. Fobia didefinisikan sebagai penolakan yang mengganggu yang diperantai oleh rasa takut yang tidak proporsional dengan bahaya yang dikandung oleh objek atau situasi tertentu dan diakui oleh si penderita sebagai sesuatu yang tidak berdasar. Fobia ini kriteria berdasarkan DSM-nya itu yaitu ketakutan yang berlebihan, tidak beralasan ya, dan menetap dipicu oleh objek atau situasi, keterpaparan dengan pemicu menyebabkan kecemasan intens, orang tersebut menyadari bahwa ketakutannya tidak realistis, dan objek atau situasi tersebut dihindari atau dihadapi dengan kecemasan intens. Golongan fobia itu sendiri dibagi menjadi dua, ada yang spesifik dan sosial. Ada yang spesifik dan sosial. Gangguan spesifik yaitu gangguan yang karena takut atau antisipasinya itu yang tidak diinginkannya itu pada situasi yang spesifik seperti tipe fobia terhadap binatang, misalnya takut fobia tikus, anjing, atau binatang berbulu lebat. Kalau lingkungan alam takut ketinggian, takut darah dan suntikan itu lebih spesifik tahu takutnya di mana. Kalau fobia sosial merupakan ketakutan yang tidak rasional dan menetap, biasanya berhubungan dengan kehadiran orang lain mengenai lingkungan sekitar. Golongan fobia sosial ini ada di PPT ya, bisa dibaca karena waktunya yang dibatasi, jadi bisa dibaca sendiri dari fobia sosial. Jenis-jenis fobia
golongan jenis fobia itu ada fobia ekstrim ya, ada megalofobia, pediophobia, takut akan diplonobia, esoprotobia, arachibotropibia, katisofobia, hantofobia, silofobia, nomofobia, pogonofobia. Terapi atau penanganan fobia itu menggunakan pendekatan psikoanalisa, yaitu asosiasi biasanya, dan analisa mimpi. Terus ada pendekatan behavioral dengan flooding, modeling, pendekatan kognitif, dan pendekatan biologis. Biologis itu pemberian obat. Selanjutnya akan dibawakan dengan teman saya. Terima kasih. Cemas menyeluruh, tadi udah juga fobia sama panik ya, jadi selanjutnya gangguan cemas menyeluruh. Di mana gangguan cemas menyeluruh ini juga disebut dengan generalized anxiety disorder. Ini merupakan kecemasan yang berlebihan yang tidak terikat pada suatu hal tertentu, jadi tidak spesifik. Nah, sering disertai dengan gejala fisik seperti gemeteran, menggigil, jantung berdebar, berkeringat dingin, sesak nafas, diare, pusing, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri dari gangguan cemas menyeluruh ini yaitu merasa tertekan, tegang atau gelisah, menjadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, otot tegang, dan gangguan tidur seperti sulit tidur atau tidur dengan rasa gelisah. Namun, menurut DSM-4-TR, ciri-ciri dari gangguan cemas menyeluruh ini yaitu kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, di mana kekhawatiran tersebut sulit dikendalikan. Nah, pasien yang mengalami 3 atau lebih dari diantaranya yaitu ketidaksabaran, sangat mudah lelah, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, ketegangan otot, dan gangguan tidur. Nah, terapi yang digunakan atau penanganan untuk gangguan cemas menyeluruh ini ada 4, yaitu pendekatan psikoanalisis, pendekatan behavioral, pendekatan kognitif, dan juga pendekatan biologis. Nah, ini ada teman-teman bisa baca sendiri, ini ada contoh kasus untuk orang yang menderita gangguan cemas menyeluruh. Di mana Marji ini dia mengkhawatirkan semua hal di sini, mulai dari rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, nanti dia dianggap teman-temannya tidak menyukainya, lalu ujian sekolah, lalu memikirkan orang tuanya yang akan kecewa padanya, jadi menyeluruh gitu, tidak spesifik. Nanti bisa untuk lebih rincinya bisa dibaca lagi. Nah, ini yang selanjutnya jenis gangguan kecemasannya yaitu gangguan obsesif kompulsif. Ini merupakan suatu gangguan kecemasan di mana pikiran dipenuhi dengan pemikiran yang menetap dan tidak dapat dikendalikan, serta individu terus-menerus mengulangi tindakan tertentu, menyebabkan anxiety dan distress yang signifikan dan mengganggu keberfungsian sehari-hari. Obsesif kompulsif, ada 2 yaitu obsesi dan kompulsif. Obsesi ini pikiran, impuls, dan citra yang mengganggu dan berulang yang muncul dengan sendirinya serta tidak dapat dikendalikan. Namun kompulsif yaitu perilaku atau tindakan mental repetitif yang mana seseorang merasa didorong untuk melakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh pikiran-pikiran obsesif atau untuk mencegah terjadinya suatu bencana. Contoh dari orang yang menderita OCD ini yaitu dia takut akan kuman. Jadi mereka akan melakukan mencuci tangan menerus berulang-ulang gitu karena ketakutannya akan kuman atau kotoran. Nah, ciri-ciri dari gangguan obsesif kompulsif ini yaitu keteraturan berlebih, perfeksionis, ketakutan, kesulitan mengungkapkan perasaan, ketelitian dalam kebiasaan kerja. Nah, namun terapi untuk OCD ini yaitu terapi psikoanalisis, pendekatan behavioral, terapi perilaku rasional emotif, dan juga penanganan biologis. Selanjutnya, tipe gangguan kecemasan yang yaitu gangguan stres pasca trauma. Kita kenal biasa dengan PTSD. Ini merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomik, ketidakrentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih setelah stres fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa. National Institute of Mental Health mendefinisikan PTSD sebagai gangguan berupa kecemasan yang timbul setelah seseorang mengalami peristiwa yang mengancam keselamatan jiwa atau fisiknya. Peristiwa trauma ini bisa berupa serangan kekerasan, bencana alam yang menimpa manusia, dan kecelakaan atau perang. Contohnya orang mungkin yang kena bencana tsunami, ataupun anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Nah, ini ciri-ciri dari PTSD yaitu serangan panik, menarik diri dan menghindar dari kelompok, depresi, merasa disisihkan dan sendiri, lalu tidak percaya diri, dan merasa dikhianati, mudah marah, dan menganggap ada gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari
PTSD ini memiliki tipe gejala yang sering terjadi, yaitu pengulangan pengalaman trauma, penghindaran dan emosional yang dangkal, lalu sensitivitas yang meningkat. Namun, terapi untuk pengobatan penderita PTSD ini ada dua, yaitu pengobatan farmakoterapi dan pengobatan psikoterapi. Tentunya farmakoterapi melibatkan obat, dan pengobatan psikoterapi ada 3 juga yang disepakati oleh para terapis yang efektif untuk penderita PTSD, yaitu anxiety management dan cognitive therapy, dan yang terakhir exposure therapy. Nah, anxiety management ini ada relaxation training, diajarkan untuk relax, breathing, retraining, bernafas dengan perut supaya tidak tergesa-gesa dalam bernafas, positive thinking, mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif, assertiveness training. Nah, ini merupakan mengajarkan cara untuk mengungkapkan emosi, perasaan, apa yang dirasakan. Talk stopping yaitu mengendalikan ketika kita memikirkan trauma, kita coba untuk mengendalikan pikirannya ke hal-hal yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada gangguan mood yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya gangguan mood. Gangguan mood itu adalah jenis gangguan yang tidak biasa, bertahan lama dan cukup serius untuk mengganggu fungsi sehari-hari seseorang. Nah, biasanya adalah suasana hati. Biasanya muncul karena adanya gangguan depresi. Depresi sendiri merupakan suatu gangguan keadaan perasaan yang secara umum ditandai oleh rasa kesedihan, apatis, pesimis, dan kesepian. Jenis gangguan mood terbagi menjadi 3, depresi mayor, gangguan distemik, dan gangguan bipolar. Selanjutnya, karakteristik umum dari gangguan mood itu ada depresi, gejala, dan simptom, mania gejala dan simptom, heterogenitas dalam kategori, gangguan mood kronis, kreativitas, dan emosi. Untuk gangguan depresi atau unipolar, disebut juga gangguan unipolar karena gangguan mood hanya berada pada satu arah atau satu kutub emosi, yaitu murung. Sedangkan kalau untuk gangguan depresi mayor, menurut Pratt dan Brody di tahun 2008, adalah masalah kesehatan publik yang utama. Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi fungsi psikologi seseorang, tetapi juga melumpuhkan kemampuan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab, seperti sekolah, pekerjaan, keluarga, dan sosial. Nah, adanya kemunculan setidaknya satu episode depresi mayor tanpa adanya riwayat mania atau hemopia. Nah, episode mayor melibatkan perubahan yang signifikan secara klinis dalam fungsionalitas seseorang yang melibatkan simptom depresif, termasuk mood depresif seperti merasa sedih, tidak punya harapan atau terpuruk, dan atau hilangnya minat atau kesenangan dalam hampir semua aktivitas paling tidak selama 2 minggu. Faktor risiko dalam depresi mayor kali lebih berpeluang untuk wanita daripada laki-laki untuk didiagnosis dengan gangguan depresi mayor. Gangguan depresi Gangguan depresi, gejala dan simptom adalah kesedihan yang amat sangat, perasaan bersalah dan tidak berarti, menarik diri dari orang lain, kehilangan nafsu makan, tidak dapat tidur, sulit memusatkan perhatian, lebih suka duduk sendiri dan berdiam diri. Depresi pada anak-anak seringkali mengakibatkan berbagai keluhan somatik, seperti sakit kepala atau sakit perut. Orang tua, depresi seringkali ditandai oleh ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian dan keluhan hilangnya memori. Selanjutnya, mania gejala dan simptom. Kondisi emosional dan mood yang intens, merasa bahagia yang amat sangat tanpa alasan, mudah tersinggung yang disertai hiperaktivitas, banyak berbicara, pikiran yang melompat-lompat, perhatian mudah teralih. Orang yang berada pada episode mani dapat berlangsung beberapa hari hingga beberapa bulan. Dapat segera dikenali melalui rentetan kata yang diucapkan dengan keras dan tanpa henti. Terkadang penuh dengan kata-kata konyol, gurauan, puisi, dan komentar tentang berbagai objek dan kejadian di sekitar yang menarik perhatian si pembicara. Nah, itu distimia, persistent depressive disorder digunakan untuk kasus ini yang bertahan setidaknya selama 2 tahun. Didefinisikan sebagai suasana hati rendah, seseorang dengan gangguan depresif ini akan merasakan tidak semangat atau merasa terpuruk, tetapi mereka tidak mengalami depresi separah dengan gangguan depresi mayor. Nah, individu yang memiliki kedua gangguan ini, yaitu depresi mayor dan distimia, disebut sebagai depresi ganda atau double depression. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia.
Selanjutnya ada gangguan siklotimik, di mana gangguan ini memiliki gejala seperti periode depresi dan hipomania yang selalu berulang. Selama depresi, pasien selalu merasa inadekuat. Lalu yang ketiga ada selama hipomania self-esteem meningkat, terus ada menarik diri. Yang selanjutnya ada tidur tidak selalu sering atau terlalu sebentar. Yang terakhir ada sulit berkonsentrasi dan jarang berbicara. Nah, untuk gangguan distimik sendiri, gejalanya memiliki seperti berikut, yaitu depresi yang kronis, feeling blue, sedikit sekali merasa senang, insomnia, atau justru terlalu banyak tidur, tidak efektif, letih, pesimis, sulit berkonsentrasi dan berpikir jernih, menghindari bersama-sama dengan orang lain. Lalu pasien distimia ini mengalami 3 atau lebih dari simptom adisional yang meliputi mood depresif tapi bukan suicidal thought, minimal berangsur selama 2 bulan. Untuk gangguan selanjutnya adalah gangguan disforik pramenstruasi, di mana gangguan ini adalah gangguan yang lebih parahnya dari PMS atau yang biasa kita sebut pramenstrual syndrome. Berbagai simptom harus muncul untuk dapat didiagnosis PMDD seperti perubahan mood, rasa selalu ingin menangis, sedih berkelanjutan, dan juga merasa tidak memiliki harapan. Untuk gangguan bipolar sendiri, gangguan bipolar itu terbagi menjadi 2, yaitu gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Untuk gejala gangguan bipolar 1, yaitu pernah mengalami satu episode mania yang secara penuh pada periode hidupnya. Dan umumnya gangguan ini berupa perubahan mood yang ekstrim antara peristiwa mania dan depresi mayor dengan melibatkan periode mood yang normal. Dan juga melibatkan halusinasi dan juga delusi. Untuk gangguan bipolar 2 sendiri, gejalanya pernah mengalami satu periode episode hipomanik dan satu episode depresi tanpa melibatkan halusinasi dan delusi. Jadi kebalikannya antara bipolar 2 dan bipolar 1. Untuk tentang gangguan mood sendiri, teorinya itu sudah dijelaskan dari beberapa para ahli, yaitu ada teori psikoanalisis, teori kognitif, teori hopelessness, dan juga teori interpersonal tentang depresi. Teori psikoanalisis sendiri, menurut Freud, yaitu potensi depresi seseorang muncul ketika awal masa kanak-kanak. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya adanya yang tidak terpenuhi kebutuhan sehingga seseorang terinfeksi mengalami low self-esteem. Sehingga anak-anak tersebut merasa bahwa dirinya lah penyebab terjadinya suatu kesalahan. Untuk teori kognitif depresi, dijelaskan oleh teori depresi Brecht yang menerangkan bahwa individu akan menjadi depresif akibat interpretasi negatif yang bias. Yang selanjutnya adalah teori helplessness, yaitu di mana kepasifan seseorang dan perasaan tidak berdaya mengontrol hidupnya didapat dari pengalaman-pengalaman yang buruk. Untuk teori hopeless sendiri, ya ini dijelaskan seseorang akan menjadi depresi atau mendapatkan gangguan mood dikarenakan hasil yang diharapkan tidak pernah muncul, selalu merasa putus asa dan merasa tidak ada perubahan apapun. Kemungkinan hal ini akan berpengaruh pada self-esteem seseorang. Untuk teori interpersonal sendiri tentang depresi, yaitu individu depresi cenderung dikarenakan adanya terbatasnya lingkungan hidup sosial seseorang, dukungan sosial sehingga mengurangi kemampuan individu mengatasi kejadian negatif. Dan ketika individu tersebut berhadapan dengan situasi, maka ia akan merasa depresi. Untuk terapinya sendiri ada 5 jenis, yaitu teori psikodinamika, terapi kognitif dan perilaku, teori berbasis pola pikir, yaitu mindful based cognitive therapy yang biasa kita kenal dengan CBT, pelatihan keterampilan sosial, dan terapi aktivitas behavioral. Untuk daftar pustaka ini yang kami pakai, dan terima kasih telah menyaksikan ini. Terima kasih.